Alhamdulillah pemirsa TV Shaimin wa Saiman yang dimuliakan Allah SWT. Kita kembali di Ustaz Menjawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hasmiyati di Banda Aceh ya, tentang fidyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang bayar fidyah. Ibu saya yang tidak puasa karena sakit tua dan tidak bisa diqadha di hari yang lain, tidak mampu mengqadha mungkin ya. Bagaimana cara membayar fidyah? Wassalam, Hasmiyati Banda Aceh. Ya. Baik, tentuan fidyah dalam Al-Quran itu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tak mampu untuk berpuasa itu yutiq, maka fidyatun ta'amu miskin. Maka dia harus mengeluarkan fidyah untuk orang-orang miskin ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau mengeluarkan lebih dari yang ketentuan itu ya, maka itu lebih bagus ya. Nah, di sini kalau ditanya ukurannya berapa? Ukurannya adalah sekali makan ya. Makan kita paling mewah itu mungkin paling mewah nih Ustaz, 25.000 ya, paling mewah ya. Paling mewah 25.000. Tapi kalau yang memang tidak terlalu mewah ya 10.000 ya, dengan ini sudah dapat. Maka itu menurut kemampuan juga. Jadi ukuran kita makan itu berapa. Maka di sini ketika dalam ayat faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau kasih lebih, biasanya kita makan 15.000. Ini saya kasih 20.000 lah. Lebih 5.000 misalnya. Itu lebih bagus. Nah, lebih bagus lagi kita beri dia nasi atau makanan, jangan beri uang. Karena kalau beli uang itu beli pulsa. Atau beli paket kuota dan sebagainya. Beli baju misalnya kan. Beli makanan, dan kita jamin bahwasanya orang tersebut adalah betul-betul orang miskin ya. Jangan orang yang memang susah. Nah, hari ini maaf mungkin saya kita lari sedikit ya. Kita bermasalah di pendataan. Saya lihat data orang miskin di Aceh itu enggak enggak valid. Jadi kadang-kadang orang enggak termusnahkan miskinnya itu selama bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan depan miskin lagi dia kan. Jadi istilahnya kalau ada data yang memang valid itu bisa kita kita fokus ke dia, selesaikan kemiskinan dia, kemudian ke depan dia sudah jadi orang yang tidak miskin lagi kan begitu Ustaz. Lebih kurang begitu ya. Ya, di Baitul Mal ada satu cara begitu. Iya. Orang miskin diberi modal, insyaallah tahun depan sudah jadi orang membayar zakat. Betul Ustaz. Itu bagus sekali. Baik dari Ihya Ulumuddin. Iya. Namanya Ihya Ulumuddin. Menghidupkan agama. Mahasiswa dari UIN Naranin. Mau bertanya. Apakah betul pada malam Lailatul Qadar air laut menjadi tawar dan anjing tidak menggonggong? Terima kasih, wassalam. Lur. Ini memang kalau kita lihat pertanyaan yang bertanya ini, mungkin ini yang sering kita dengar ya. Misalnya agar-agar menjadi keras, air laut menjadi tawar ya. Ini macam-macam keyakinan yang batil yang dalam syariat. Yang perlu kita garis bawahi adalah keistiqomahan kita melakukan ketaatan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, konsisten seperti saya bilang tadi. Jadi konsisten dengan amal-amal kita, melaksanakan ketaatan dan setelahnya nanti ada bulan Syawal dan setelahnya. Jadi kita jangan berkeyakinan yang macam-macam karena itu tidak benar. Tidak benar air laut beku atau tawar. Ya. Kecuali air laut tawar. Iya. Tegengon. Dan perlu ditambah. Iya. Tadi tentang apa sih? Tentang apakah betul? Ya, Lailatul Qadar, tanda-tanda yang kita tahu daripada hadis itu kan cuaca malam itu yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin ya. Kadang-kadang ada turun hujan juga ya, itu tanda Lailatul Qadar. Kemudian tanda-tanda yang lainnya itu yang tadi anjing melonglong ya, anjing melonglong.
yang perlu diketahui para pemirsa, retina mata anjing itu berbeda dengan retina mata ayam ya. Retina mata anjing itu dia sangat cepat menangkap api daripada kalau dia nampak syaitan terbuat dari api, dia tu kan nampak tu, makanya dia melonglong au begitu kan. Jadi itu artinya memang dia ada lihat tu makhluk itu. Ada lihat syaitan dia. Akan tetapi retina punya ayam, retina mata ayam itu dia paling cepat tangkap sinar cahaya. Makanya kalau kita di samping rumah ada kandang ayam, ketika kita lihat ayam berkokok, ya, kukuruyuk berkokok, itu langsung kirimkan minta doa terus, karena itu malaikat sedang ini dia. Jadi kedua binatang ini retina mereka itu menangkap itu. Nah, betul sekali dibilang tadi tidak melonglongnya anjing, memang tidak ada setan. Bagaimana melolong anjing Ustaz? Karena setan kan. Idza dakhala Ramadan ya usdifatis syayatin, maka semua syaitan itu terbelenggu, terkunci dia, diikat semuanya. Jadi enggak ada yang berkeliaran. Anjing pun tidak bisa menolong karena dia faktor mata anjing itu ketika dilihat nanti cahaya daripada syaitan karena terbuat dari api ya, maka dia langsung merespon longlongan. Begitu tambahannya. Ini menarik, satu agak baik ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, apakah pengantin baru yang nikah di bulan Sya'ban, lalu di bulan Ramadan ini tidak mampu menahan nafsu, kalau mereka membuka puasa, kalau mereka bertenggama akan mendapat hukuman dari agama. Bagaimana kalau mereka membuka dulu puasa baru bertenggama? Apakah dibolehkan? Wassalam. Terima kasih. Hamba Allah lah. Astagfirullahaladzim. Ya, ya, baik. Terkait tentang pengantin baru ya, pengantin baru. Kalau kita menikah dengan tujuan untuk wata', untuk bercampur, maka itu kita pikiran kita ini sekali ya, rendah sekali, walaupun kita tujuan wata', tujuan menikah adalah wata' ya. Kan, tapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Banyak hal-hal yang bisa kita buat, yaitu dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, buat yang tadi yang baru menikah misalnya, kemudian setelah buka ya, bunyi serene ya, atau azan, buka langsung minum air atau langsung buka dengan itu terus. Apakah boleh? Boleh, tak masalah. Cuman kan itu kan mengeluarkan energi ya. Sehari kita sudah habis energi ya. Kita keluarkan lagi energi situ. Bagaimana nanti kita tarawih ya? Bagaimana kita salat berjamaah nanti malam? Itu agak susah. Oh, kami muda Pak Ustaz, masih muda nih. Silahkanlah kalau misalnya masih muda. Tapi kalau orang tua begitu, misalnya Ustaz orang tua yang baru kawin ya, misalnya istri baru misalnya kan. Itu kan gawatnya malam-malam hanya sembahyang deh selagi sakit pinggang lah macam sebagainya. Nah, tapi sebenarnya yang indahnya adalah selesai itu semuanya, nanti kita menjelang tidur, nah itu kita laksanakan kan. Karena alhamdulillah nih syariat kita meringankan seperti ini. Kalau kita lihat di awal-awal persyariatan puasa Ramadan itu, orang buka sekali, sahur sekali situ. Ya. Ramadan maghribnya itu di situ buka, itu di situ sahur. Berlanjut lagi puasa, ya, langsung ke Isya puasa, jam-jam malam tu puasa. Pernah kejadian cerita dalam sejarah Ustaz Umar bin Khattab, kan? Aku celaka ya Rasulullah, aku telah menggauli istriku. Kan? Ada anak muda yang lain juga, banyak kejadian tu. Ya Rasulullah, aku telah menggauli istri, bagaimana ini? Puasa 60 hari berturut-turut. Tak sanggup ya Rasulullah. Bersedekah. Saya yang paling miskin di kampung tu. Akhirnya harta ataupun kurma Rasulullah sendiri diberikan kepada pemuda itu, dibagikan kepada keluarganya. Nah, di sini memang alhamdulillah kita syukur kepada Allah Taala, diberikan sebuah semacam keringanan ya. Uhillal lakumur bagaimana ayatnya itu Ustaz? Astagfirullahaladzim. Di malam itu dibolehkan kita ya untuk rafat ila nisaikum ya. Untuk bersama istri lah, melakukan hal-hal yang dihalalkan dalam agama. Nah, tapi tadi yang contoh kasus seperti itu jarang sekali saya rasa. Orang kalau sudah
lemas ya, nampak makanan di depan itu pasti fokusnya ke makanan. Ya enggak fokus lagi ke situ. Nah, tapi kalau misalnya memang terlalu ini kali, kami sarankan untuk bersabar ya, bersabar karena puasa ini adalah bulan bersabar. Selesai Isya, setelah tarawih maka silahkanlah. Begitu Ustaz lebih kurang. Ya baik, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Saya pikir kita bagi aja kata terakhir lah, akhirul kalam ya. Kita mulai dari Ustaz Aulia. Apa pesan-pesan kita kepada masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bulan Ramadan ini, mari senantiasa bagi kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melakukan ketaatan, amal soleh, yaitu baik dalam hal bersedekah, dalam hal amal-amal soleh lainnya yang banyak keutamaan dalamnya, terutama kita memakmurkan masjid. Ini memakmurkan masjid ini bukan hanya dengan membangunnya, memperindahnya, namun dengan ketaatan juga, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi. Jadi dengan memakmurkan dengan ketaatan dan juga mendidik jiwa kita agar tidak menjadi malas, agar senantiasa bangun tepat waktu, solat subuh berjamaah di masjid, karena luar biasa pahala dan keutamaannya. Jadi ada satu hadis yang memang mungkin sudah jarang orang membahasnya, yaitu basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin nurit tammi yaumal qiyamah. Ya, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang keluar tengah malam menuju masjidnya di hari kiamat, disinari dengan sinar yang cahaya yang sempurna di hari kiamat. Terutama kita melakukan solat tahajud, ada solat qiyamul lail, ada solat-solat lainnya. Dan hal itu semua adalah ketaatan yang kita lakukan yang memang mendapat ganjaran yang luar biasa, kita menuju ke masjidnya. Ya baik Ustaz ya. Silakan Ustaz Ridha kami. Baik para pemirsa CDV yang dirahmati Allah SWT. Jadi puasa ini sesungguhnya menempa kita untuk memiliki kemauan, yakni kemauan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan puasa ini kita diminta oleh Allah SWT untuk meninggalkan sesuatu yang sejatinya dibolehkan di bulan-bulan yang lainnya. Makan di siang hari ataupun berhubungan suami istri itu dibolehkan di bulan yang lainnya. Tapi khusus di bulan suci Ramadan ini maka Allah melarang. Dan itu ternyata kita bisa untuk melaksanakannya. Ya, artinya apa? Artinya jangankan perkara yang diharamkan, yang dihalalkan saja kita bisa untuk meninggalkannya. Nah, oleh karenanya, jadi intinya kita adalah kemauan untuk taat kepada Allah SWT. Itulah takwa, dan ujung dari puasa Ramadan ini yakni bagaimana kita menjadi orang yang takwa, yang bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karenanya kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT dan kita benar-benar menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai akhir sesi daripada hari ini ya, kita harus mengatakan atau menanamkan dalam jiwa kita, yaitu hidup itu adalah perjuangan ya. Berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Lagu Roma Irama. Jadi berjuang, hidup adalah perjuangan. Jadi setelah Ramadan ini juga kita terus berjuang. Bagaimana kita berjuang membawa diri kita ini ke dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu telah berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya untuk agama kini sampai kepada kita hari ini. Berapa banyak harta yang dikorbankan, mereka meninggalkan keluarganya, menyebarkan Islam sampai hidup adalah perjuangan.
hidup kalau tidak berjuang itu tak usah hidup, mati saja. Ya. Jadi kalau hidup adalah perjuangan, dalam setiap aktivitas, setiap ibadah yang kita buat semuanya adalah perjuangan. Nah, bulan Ramadan ini mendidik kita untuk menjadi pejuang-pejuang yang sabar. Ya. Dalam setiap tindakan, sabar terhadap tidak makan dulu, sabar tidak makan yang subhat-subhat. Ya. Sabar. Untuk apa? Untuk nantinya ujung-ujung kemenangan kita di akhirat nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Ustaz. Ya, alhamdulillah luar biasa. Saya sangat bahagia hari ini karena didatangi oleh ustaz-ustaz muda, ya. Apalagi Dr. Andri Nirwana ini adalah putra sahabat saya. Beliau adalah penyanyi yang takwa kepada Allah, selalu salatin siraya almarhum. Dan lagu-lagu beliau pun lagu-lagu yang baik, ya. Doles Marsal. Nama aslinya Abdullah Mahmud. Abdullah Mahmud, ya. Baik pemirsa TV, hanya sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.